Pemirsa, belakangan ini publik digemparkan dengan penangkapan dua pesohor yang ditahan oleh Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi timah. Ada sebanyak 16 orang yang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan tipikor tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat terkait tambang timah ilegal yang ternyata sudah ada sejak tahun 2015 ini, namun baru terungkap sekarang. Inilah At Large Metro Siang, korupsi tata niaga timah rugikan negara triliunan rupiah. Jadi apa indikator awalnya? Kita akan bahas, pemirsa. Ini awalnya bermula dari temuan data berikut ini. Data yang didapatkan ada nilai ekspor PT Timah yang menurun drastis. Ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, sebenarnya PT Timah Tbk ini adalah pemilik izin usaha pertambangan yang terluas. Wilayahnya yang ada di sana itu sangat luas sekali. Tapi kenapa ekspornya justru kalah dengan smelter timah swasta? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Jadi bagaimana korelasi antara turunnya ekspor ini dengan kerugian negara yang didapatkan? Ini modusnya kurang lebih seperti ini, kami gambarkan kepada Anda dengan cara sederhana. Yang pertama, ini mengumpulkan biji timah ilegal dari wilayah tambang PT Timah. Nah, kemudian hasil penambangan ilegal tadi dijual lagi ke PT Timah Tbk. Lalu hasil tambang ini dampaknya akhirnya hasil tambang dari PT Timah Tbk sendiri berkurang karena tadi sudah diambil sama tambang-tambang ilegal tadi. Kemudian akhirnya menyebabkan kerugian negara karena berkurangnya hasil timah yang didapatkan oleh PT Timah Tbk. Dan tentu saja PT Timah Tbk pun pada saat membeli hasil dari tambang ilegal tadi dengan harga yang di atas pasaran. Itu kenapa akhirnya timbul kerugian negara di sini. Nah, kemudian bagaimana urut-urutannya? Jadi kita ini point of view-nya dari Harvey Muiz ya. Bukan karena ia merupakan suami dari seorang selebritas, namun karena peranannya Harvey ini cukup sentral dalam menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Kita akan mulai dari proses lobby yang dilakukan oleh Harvey Muiz kepada Dirut PT Timah Tbk pada saat itu. Dirut ini pada tahun 2018 sampai 2019. Setelah lobby dilakukan, akhirnya di situ ada janji yang diberikan oleh Harvey bahwa dia bisa mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah janji itu diberikan, akhirnya Dirut PT Timah Tbk, oke, kami setuju. Akhirnya disepakati kerjasama pertambangan ilegal ini. Nah, kedoknya supaya tidak terlihat adalah dengan cara sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah atau peleburan biji timah atau sering disebut dengan smelter. Jadi beberapa smelter ini, pemirsa, dihubungkan atau dihubungi oleh Harvey Muiz untuk akhirnya join atau bergabung dalam kegiatan ini. Nah, kita akan lihat berikutnya ada beberapa perusahaan yang dihubungi. Ini antara lain ini dengan inisial ya, ada PT SIP, CVVIP, PT SPS dan juga PT TIN. Nah, kemudian setelah mereka setuju untuk join, untuk bergabung dan menjual timah mereka yang didapatkan dari hasil tambang ilegal tadi, Harvey kemudian meminta setoran keuntungan. Nah, setoran keuntungan dari perusahaan-perusahaan timah ilegal tersebut dikamuflasekan sebagai dana CSR. Nah, bagaimana CSR itu akhirnya diserahkan melalui PT QSE. Nah, ini difasilitasi oleh belakangan manajer Helena Lim yang juga akhirnya ditangkap dalam kasus korupsi tata niaga timah ini. Jadi total ada 16 orang. Kita akan lihat ya, ini 16 orang tersangkanya. Ini yang berasal dari PT Timah Tbk. Yang pertama ada Direktur Keuangan tahun 2018 Emil Ermindra, kemudian mantan Direktur Operasional ada Alwin Abar di sini, dan juga yang merupakan tokoh sentral di sini adalah Dirut yang menjabat pada tahun 2016-2021 yakni Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Itulah yang tadi berlangsung proses lobby-lobby di awal, bagaimana akhirnya terjadi kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan tambang timah ilegal tersebut. Kita lihat tersangka selanjutnya ya. Ada tersangka dari pihak swasta, yakni beberapa perusahaan smelter yang terlibat praktek ilegal. Ada beberapa nama di sini, misalnya CVVIP, kemudian PT SPS, PT SIP, PT TIN, dan yang menggegerkan adalah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Ini adalah Helena Lim, yang merupakan manajer PT QSE yang memfasilitasi pemberian dana tadi kepada Harvey Muiz supaya bisnis ilegal ini berjalan lancar. Selanjutnya tersangka yang juga berasal dari pihak swasta, ini adalah Tony Tamsil. Nah, kalau kita berbicara Tony Tamsil ini,
dia adalah menjadi tersangka proses perintangan penyidikan. Karena sebelumnya selain mobil yang disita juga ada uang dalam berbagai currency, ada 55 alat berat yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketemukan oleh pihak berwenang, supaya tidak menjadi barang bukti dalam kasus ini. Lalu ada upaya untuk menghalang-halangi penyidik, yakni dengan menebar ranjau paku dan juga ancaman pembakaran alat berat tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Tony Tamsil. Kemudian ada dari PT RBT, dan yang terakhir ditangkap ke-16 ini adalah Harvey Muiz, perpanjangan dari PT RBT yang juga pemilik saham dari PT RBT itu sendiri. Nah, dari hasil praktek korupsi tata niaga timah ini diperkirakan merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Ini bersumber dari hasil kalkulasi guru besar Fakultas Kehutanan IPB, yakni Profesor Bambang Hero Saharjo. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, dari mana angka ini berasal? 271 triliun dari mana saja sih? Bukan asal perhitungan, namun ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang kemudian disesuaikan dengan temuan lapangan dan juga citra satelit. Hasilnya ini yang pertama ada kerugian ekologis senilai 183,7 triliun, ekonomi lingkungan 74,4 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan atau reklamasi senilai 12,1 triliun rupiah. Jadi ini memang terdiri dari beberapa elemen, dan jika dijumlahkan jumlahnya 271 triliun rupiah kerugian negara yang diderita. Dan pemirsa, ternyata pengungkapan ini tidak berhenti sampai di Harvey Muiz dan Helena Lim saja. Pada saat ditanya wartawan apakah akan ada pesohor atau selebritas lain yang akan ditangkap, Kapus Penkum Kejagung menjawab sudah ditelusuri nama-namanya dan akan diungkap semua segera. Sementara apa tindak pidana yang menjerat mereka? Ini antara lain adalah suap, gratifikasi, bahkan kalau hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini, hanya menikmati keuntungan, ini ternyata juga bisa dijerat. Kita akan simak lagi nanti kelanjutan kasus ini seperti apa. Itu tadi sedikit gambaran kepada Anda tentang korupsi tata niaga timah yang merugikan negara triliunan rupiah yang yakini masih berlangsung.